Sesungguhnya Allah menciptakan surga dan Allah juga menciptakan penghuninya. Dan siapa penghuni surga? Penghuni surga adalah orang yang mengamalkan amalan penghuni surga. Sebagaimana dijelaskan di sini bahwasanya orang yang selalu mengingat kematian itu bakal mendapatkan manfaat yang luar biasa. Apa manfaatnya? Di antara manfaat orang yang selalu mengenang kematian, yang selalu mengingat kematian adalah qisarul amal. Dia bakal pendek angan-angan. Sebab panjang angan-angan, Pak, itu adalah salah satu hal yang menghambat kita dekat dengan Allah. Sebab dinyatakan oleh ulama, man tala amaluh sa'a amaluh. Barang siapa yang panjang angan-angan, maka bakal buruk amal perbuatannya, bakal malas ibadah. Ayo ke masjid, nantilah insya Allah lepas pensiun saya bakal mendawamkan masjid. Nunggu pensiun dulu dia. Kenapa kakak sedekah? Ntar be belum gajian, ntar kalau udah gajian baru saya mau sedekah. Artinya panjang angan-angan. Sebab orang yang panjang angan-angan, hadirin, merasa umurnya panjang, merasa seakan-akan dia tidak akan mati, sehingga dia bakal mengatakan gampang, insya Allah tahun depan, 10 tahun lagi. Sedangkan kita kan nggak tahu kapan mati bakal datang kepada kita. Itu diriwayatkan di dalam hadis, malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, itu tiap hari memandangi wajah kita setiap hari nggak kurang dari 20 kali. Dipastikan malaikat Israel sambil bawa bukunya, lihat muka kita. Ini muka kita lagi dilihatin malaikat Israel, hadirin ya. Oh, sebentar lagi, oh masih lama ya. Insya Allah kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kita nggak perlu khawatir mati kapan datang, hadirin. Yang perlu kita khawatirkan bagaimana saat kita wafat, bagaimana saat kita meninggal dunia. Itu yang harus kita pikirkan, itu yang harus kita khawatirkan, hadirin. Makanya orang yang selalu mengingat kematian bakal pendek angan-angannya. Orang kalau ada panjang angan-angan begini keadaannya, seakan-akan dia tidak akan pernah meninggal, seakan-akan dia akan kekal abadi. Padahal dia yakin dia bakal meninggal dunia. Cuman subhanallah dalam kehidupan sehari-harinya bagaikan orang yang tidak akan mati. Selalu memanjangkan angan-angan. Pernah Bapak Nabi Muhammad sedang duduk bersama para sahabat-sahabatnya saat menghadiri pemakaman jenazah. Kala itu Rasulullah membawa tongkat yang pendek. Ketika sedang duduk, orang-orang lagi sibuk menguburkan jenazah, maka Nabi pun menggaris dengan tongkatnya, garis yang lurus. Kemudian Nabi garis yang kedua, yang mana garis kedua lebih panjang dibandingkan garis yang pertama. Kemudian Nabi pun membuat garis silang, hadirin, yang memutuskan garis yang panjang. Para sahabat pun bertanya, apa yang dilakukan Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, tahukah kalian apa yang aku sedang buat ini? Bilang, tidak tahu ya Rasulullah, apa itu? Bang, kalau garis yang pendek ini umurnya manusia, sedangkan garis yang panjang tuh angan-angannya. Dan garis yang melintang ini adalah maut, kematian. Berapa banyak manusia yang pendek umurnya, cuman angan-angannya belum kesampaian semua. Saya pengen ibadah, saya ingin tahajud, saya ingin pergi haji, saya ingin umroh, saya pengen sedekah, saya pengen ini, cuman nggak kesampaian semuanya, terputus dengan kematian, kata Rasulullah. Maka di sini hadirin, kita dianjurkan di dalam Islam jangan pernah menunda kebaikan. Kebaikan yang bisa kita lakukan, laksanakan. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas menyatakan, Faiza asbahta fala tantadhiril masa wa iza amsayta fala tantadhir sabah. Kalau engkau berada di pagi hari, jangan nunda sampai sore. Kalau bisa melakukan kebaikan di sore hari, jangan tunda sampai besok. Yang bisa kita lakukan, lakukan. Dulu ada satu orang ulama bernama Fudail bin Iyad, saudara sekalian. Ada Fudail bin Iyad min kibar salihin. Beliau pernah ketika masuk di dalam kamar mandi, tiba-tiba teriak memanggil anaknya, Fulan,
fulan, teriak. Sang anak mendengar sang ayah teriak dari kamar mandi, khawatir. Jangan-jangan ayah saya jatuh di kamar mandi. Bergegas sang anak mendekati pintu kamar mandi sambil mengatakan dalam keadaan cemas, "Abah, ada apa Abah? Kenapa Abah?" Kata Fudail bin Iyad, "Nak, tolong buka lemari Abah. Buka laci nomor sekian, ambil uang sedekahkan buat Fulan ibn Fulan, tetangga kita. Sekarang juga." Kata sang anak, "Abah, kenapa enggak nunggu nanti keluar kamar mandi aja Abah nyuruh saya?" Dibilang, "Nak, saya khawatir kalau nunggu sampai keluar kamar mandi niat saya bakal berubah. Mumpung saya punya keingetan untuk sedekah, ayo sedekahkan sekarang." Lihat, enggak mau menunda kebaikan hadirin. Beda sama kita ya. Nantilah, yang ada pakai jurus tarsok mulu ya. Entar besok, tarsok terus kita ini. Sehingga banyak kebaikan yang kita angan-angankan gak terlaksana semuanya. Makanya di sini tulul amal itu adalah penyakit yang berbahaya hadirin. Yang bisa menyembuhkan tulul amal adalah zikrul maut, mengingat kematian. Kemudian yang kedua, orang yang selalu mengingat kematian, tazhidu fid dunya, bakal membuat dia zuhud akan dunia. Hadirin, kalau pengen tahu tentang makna dunia sesungguhnya, pengen tahu nilai dan harganya dunia, coba tanya pada orang yang lagi sakaratul maut. Kalau orang dalam keadaan hidup, Pak, wah dunia indah, dunia suatu yang menakjubkan, dunia suatu yang nikmat. Tapi kalau orang lagi sakaratul maut, lagi nazak, saudara sekalian, tanyakan tentang hakikat dunia, dia bakal mengatakan dunia tidak ada artinya. Dunia hanya bagi-bagikan beban bagi saya. Makanya hakikat dunia, tanya sama orang lagi sakaratul maut. Maka orang yang mengingat kematian, dia bakal zuhud akan dunia. Dia bakal memikirkan apa yang bakal saya dapatkan nanti di akhirat. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berarti kalau ada orang rakus akan dunia, tanda nih orang gak ingat mati. Tanda ini orang menganggap bahwa dia hidup bakal panjang lebar, cuma yang dipikirkan fasilitas terus, yang dipikirkan kenikmatan terus. Sehingga yang seperti ini hadirin ya, ini menunjukkan hal yang buruk. Makanya orang yang selalu mengingat kematian bakal zuhud akan dunia. Makanya kita lihat ya, para salihin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala hadirin, mereka ahli zuhud. Kenapa? Sebab selalu ingat kematian. Yang mereka khawatirkan meninggal dalam keadaan di luar Islam, yang mereka khawatirkan meninggal di luar iman, bahkan yang mereka khawatirkan meninggal di luar jalannya Nabi Muhammad. Ini kekhawatiran mereka. Sampai ada di antara mereka orang soleh, ahli ibadah, orang yang taat pada Allah ya. Dalam keadaan sakit, dia panggil sahabatnya, bilang, "Hei sahabatku, coba nanti kalau saya lagi dalam keadaan nazak, sakaratul maut, tolong kau duduk di samping saya. Tolong lihat bagaimana saat saya wafat. Kalau saya meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka di bawah bantalku telah aku simpan beberapa uang. Tolong nanti uang tersebut belikan makanan dan manisan, bagikan kepada anak-anak kecil di kampung sini." Kenapa? Tasyakuran, rasa syukur saya bisa meninggal husnul khatimah. Tapi kalau saya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, kalau saya tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid, meninggal dalam keadaan yang tidak diridhai oleh Allah, jangan pernah melupakan sahabatmu dengan doamu, hai sahabatku. Maka benar Pak, waktu temannya ini yang sakit lagi sakaratul maut, temannya datang, teman dekatnya beliau, cuman duduk, orang sibuk. Yang satu mentalginkan tauhid, yang satu sedang membacakan Yasin, yang satu membacakan surat Ra'ad. Semua orang lagi pada sibuk, sahabatnya cuma duduk memandang sang sahabat ini. Diperhatikan, tiba-tiba sahabatnya sebelum meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Maka sahabat ini pun tersenyum. Ketika jenazah dipindahkan ke tempat pemandian, diangkat di bawah bantal, benar ada beberapa uang hadirin, diambil oleh dia sebagaimana wasiat sahabatnya.
kemudian dibelikan manisan dan dikumpulkan anak-anak kecil dibagikan manisan. Semua anak kecil bahagia sampai orang heran, fulan, kenapa engkau begitu bahagia padahal sahabatmu baru meninggal dunia? Dia bilang, bagaimana tidak bahagia, sahabatku bisa menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Sahabatku bisa menghadap Allah dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, dan ini adalah wasiatnya beliau. Tuh lihat, yang dipikirkan gimana caranya meninggal bisa dalam keadaan husnul khatimah. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyatakan, kalau seandainya aku diberi pilihan meninggal di atas kasur dalam keadaan husnul khatimah, atau meninggal di luar pintu sana dalam keadaan mati syahid di jalan Allah, saya bakal memilih meninggal di atas kasur. Kenapa? Bukankah meninggal mati syahid menunjukkan kemuliaan yang besar di sisi Allah? Dia bilang, iya, cuman saya khawatir kalau saya bangun dari kasur menuju pintu itu akan berubah niat saya, sehingga mati syahid saya bukan mati syahid di jalan Allah. Lebih baik yang pasti meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Makanya Bapak, Ibu sekalian, Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Perintah dari Allah, berusahalah meninggal dalam keadaan Islam. Kalau kita katakan, ya Habib, bukankah telah ditakdirkan Allah bagaimana keadaan kita meninggal dunia? Betul, kita meninggal dalam keadaan iman atau tidak itu sudah ditentukan Allah. Tapi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jangan hal tersebut menghambat kita ibadah. Kenapa? Sebab Nabi pernah menyatakan, kullu muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap kemudahan yang Allah ciptakan buat kita, memang untuk itu kita diciptakan. Jadi kalau Anda gampang melakukan ibadat, gampang melakukan taat, berarti Anda memang diciptakan menjadi penghuni surga. Tapi kalau seandainya kita diciptakan mudah bermaksiat, mudah melakukan hal yang haram, malas melakukan ibadah, na'udzubillah min dzalik, memang untuk itu dia diciptakan, na'udzubillah. Sebagaimana Nabi menyatakan, innallaha khalaqal janna wa khalaqa ahlaha wa bi ahlil jannah hum wa bi amali ahlil jannah hum ya'malun wa innallaha khalaqan nar wa khalaqa ahlaha fa bi ahlin nari hum ya'malun fa bi amali ahlin nar hum ya'malun. Nabi bilang, sesungguhnya Allah menciptakan surga dan Allah juga menciptakan penghuninya. Dan siapa penghuni surga? Penghuni surga adalah orang yang mengamalkan amalan penghuni surga. Dan Allah menciptakan neraka juga menciptakan penghuninya. Siapa penghuni neraka? Penghuni neraka adalah orang yang mengamalkan amalan penghuni api neraka. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ketika kita bisa beribadah, bisa beramal taat, kita berharap insya Allah memang untuk ini kita diciptakan Allah, sehingga kita pantas masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zuhud akan dunia. Kemudian yang berikutnya, orang yang mengingat kematian, di antara manfaatnya adalah al-qanaah bil yasir, merasa cukup walaupun sedikit, ya, tidak pernah merasa kurang, cukup. Dia nikmati apa yang diberikan Allah. Nah, ini juga pelajaran penting buat kita hadirin. Kita beranggapan kebahagiaan itu karena banyaknya materi yang kita punya. Kebahagiaan di dalam dunia itu jikalau segala macam fasilitas kita miliki. Kebahagiaan itu jikalau kita punya rumah mewah, harta dan lain-lainnya lah. Itu bukan kebahagiaan hadirin. Kebahagiaan yang sesungguhnya ini ada di dalam hati. Ketika seseorang bisa memiliki sifat qanaah, ridha apa yang diberikan Allah untuknya. Ada kebahagiaan yang hakiki. Berapa banyak orang-orang yang hartanya berlimpah, saudara sekalian, tapi tidak pernah mengalami kebahagiaan. Sebagaimana satu contoh, al-faqir, saya pernah menyaksikan hadirin. Bukan untuk menyebutkan keadaan manusia lainnya, tapi ini buat ibrah buat kita semuanya. Saya pernah datang ya, bersama salah satu tokoh dari Hadramut sana, ulama besar. Saya kebetulan waktu itu menerjemahkan ya. Ternyata
kami diajak hadir datang ke rumah satu orang untuk menjenguk orang sakit. Begitu kami datang, masuk rumahnya, subhanallah, rumahnya bagaikan istana hadirin. Ada di Jakarta, rumahnya bagaikan istana. Halamannya begitu luas, pemandangan begitu indah. Itu kita masuk juga ada penjaganya, satpam yang menjaga beberapa orang, menanyakan apa tujuan kita datang ke situ dan lain-lainnya. Kita masuk Pak, tidak langsung ke ruang tamunya, tidak langsung ke dalam rumahnya, harus mengelilingi taman dulu. Dengan mobilnya itu mengelilingi taman, masuk dan bangunannya bagaikan lobi hotel. Di dalam rumahnya ada lift, saudara sekalian. Kita melihat subhanallah, betapa besarnya, betapa indahnya. Mata mana yang tidak terkagum dengan melihat pemandangan ini hadirin. Tapi begitu kami masuk ke dalam rumah, berubah keadaan saya. Saya dapatkan diajak ke suatu ruangan, kamar yang besar. Itu kamar udah mirip dengan rumah sakit. Tabung oksigen. Dapatkan sang anak dari sahibul bait ini sudah terbujur di atas kasur. Dia bilang, ini anak saya udah kayak begini udah 2 tahun. Dalam keadaan yang menyedihkan hadirin, saya menyaksikan subhanallah, dalam keadaan seperti itu susahnya dia. Itu dokter 24 jam tinggal di rumahnya, cuman untuk menjaga sang anak. Sang ayah masih punya harapan besar gimana anaknya bisa kembali hidup. Itu oksigen, tabung segala macam tanpa henti, non-stop 24 jam. Dokter silih berganti Pak menjaga ini anak. Kemudian setelah itu kita doakan, kemudian kami duduk di ruang tamunya. Begitu duduk di ruang tamu gak lama datang anak kecil. Ternyata anak dari anak yang sakit ini atau cucunya Sahibul Bait. Kemudian dia bilang, Habib tolong doakan juga buat cucu saya. Kenapa? Dia kena penyakit jantung bocor. Saya lihat sang anak dalam keadaan seperti ini, cucunya dalam keadaan seperti ini. Kemudian saya lihat rumah yang mewah ini. Saya perhatikan keindahan yang luar biasa. Apa gunanya ini semua kalau dalam keadaan seperti ini hadirin? Kebahagiaan? Wallahi bukan kebahagiaan. Bukan untuk menceritakan keadaan orang, tapi biar kita memahami ibrah. Kebahagiaan sesungguhnya adalah ketika seseorang bisa merasakan nikmat di dalam hatinya, merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah.